Halo, selamat berjumpa kembali dengan Agung SS Oil Gas Mine Law Channel ini. Adapun episode berikut adalah episode nomor 33 yang merupakan kelanjutan daripada episode 32. Nah, dalam episode ini kami hendak menjelaskan adanya kontroversial dari latar belakang digital data dari Perdana Menteri India, pimpinan India yaitu Modi, yang banyak sekali kita bisa temukan di website. Kalau kita sebagai researcher, tentunya kita ingin mendapatkan informasi yang lengkap. Dan hal ini terutama kami kaitkan dengan kunjungan Perdana Menteri India Modi ke Amerika Serikat yang sudah kami utarakan dalam episode kami nomor 32. Nah, namun dalam episode ini kami hendak mengemukakan adanya kontroversial daripada latar belakang digital data Perdana Menteri Modi ini yang bisa dilihat di website. Karena dunia digital sekarang ini kita bisa melihat dengan gampang untuk melakukan research, terutama bagi kaum intelek yang hendak mencari informasi selengkapnya, yang tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, melainkan hanya mau melihat latar belakang daripada seorang tokoh yang kurang lebih disambut dengan meriah di Amerika Serikat ini. Nah, adapun Modi ini nampaknya dia itu asal muasalnya itu dia juga berasal latar belakangnya bisa dilihat di digital. Dia juga masuk dalam grup di India yang sangat ikuti fasisme dari Mussolini. Ya, di mana dia menganggap bahwa India itu hanya merupakan India India sama Hindu adalah satu, di mana dia menyatakan bahwa berhak untuk berada di India hanya orang Hindu. Nah, ini kan aliran fasis Mussolini, tapi ya begitulah, di setiap negara nampaknya di belahan bumi yang manapun ada pihak-pihak yang ekstremis terlalu ke kiri dan ekstremis terlalu kanan. Nah, kalau ini ekstremisnya lebih ke arah yang dianut oleh Mussolini, yaitu fasis, di mana dia menyatakan bahwa kurang lebih India itu hanya dimaksudkan untuk orang-orang Hindu. Nah, ini sangat sensitif isu ini, tapi hendak kami kemukakan karena berkaitan dengan hal tersebut, tindakan-tindakan daripada pimpinan-pimpinan yang lebih radikal ke kiri maupun radikal ke kanan itu di negara manapun akan ada, sehingga kalau dia berpandangan seperti itu maka akan sangat berbahaya bagi kedamaian dunia ini, dan itu dirasakan oleh para aktivis-aktivis human rights, di mana terlihat sekali bahwa kelihatan sekali terjadinya diskriminasi terhadap pihak-pihak penduduk India yang kurang lebih kepercayaan yang berbeda dengan yang dianut oleh kaum ekstremis fasis ini, dan itu ada di mana-mana di belahan dunia ini. Makanya kita juga harus sebagai intelek ya, kita harus memperhatikan juga hal tersebut, karena tentunya akan sangat mempengaruhi stabilan kenyamanan daripada kerukunan daripada umat manusia ini, di mana di seluruh dunia ini pada kenyataannya ada pihak-pihak golongan-golongan ekstremis yang dari zaman dulu itu sudah ada, sehingga seperti Mahatma Gandhi itu kalau kita lihat di bukunya The Story of My Experience with Truth, ternyata dia juga dibunuh oleh orang ekstremis yang merasa bahwa India adalah hanya untuk orang Hindu. Nah, sedangkan Mahatma Gandhi hendak memperjuangkan bahwa India itu terdiri dari berbagai suku dan latar belakang kepercayaan maupun budaya. Nah, itulah yang kita bisa amati sebagai intelektual untuk
bisa memberikan informasi yang lengkap dari kacamata sudut intelektual, di mana kurang lebih tentunya aktivis-aktivis human rights, hak asasi manusia, itu mereka mengatakan bahwa tindakan-tindakan daripada pimpinan-pimpinan suatu negara yang menganut ekstrim kanan atau ekstrim kiri itu sangat mengganggu kestabilan daripada rukunan antara umat manusia di seluruh dunia ini. Dan itu bisa terjadi dimanapun, sehingga kita juga harus berhati-hati untuk melihat dari kacamata intelek tentunya, di mana kita sebagai orang intelek tentunya kita harus mengamati kita harus menjaga jarak antara persepsi yang dianut oleh suatu bangsa tertentu atau negara tertentu atau suku tertentu yang memegang tampuk pimpinan di dunia ini, apalagi kalau dia ternyata juga berinisiatif untuk menjadi salah satu pemain aktor dari negara yang berusaha untuk menjadi negara adidaya di dalam dunia yang multipolar sekarang ini. Nah, jadi kurang lebih intisarinya yang hendak kami utarakan di dalam episode nomor 33 ini, yang merupakan kelengkapan daripada data episode kami nomor 32, adalah bahwa kita juga harus mempunyai perhatian dan waspada terhadap munculnya para tokoh-tokoh di dunia ini yang hendak menjadi penguasa di dunia ini, yang hendak namun latar belakangnya itu nampaknya bisa dikategorikan sebagai pihak yang kurang lebih menganut atau berasal dari digital itu ya, rekornya berasal dari pihak yang anut sistem fasisme atau nasionalis, terlalu hanya melihat dari pandangannya yang sempit tersebut, dan itu adalah merupakan suatu hal yang nyata yang terjadi di dunia ini, sehingga dari berbagai generasi-generasi dari zaman ke zaman, dari masa lalu hingga abad ke-21 ini, masing-masing dari setiap negara itu kita lihat mempunyai cara pandangan dan ideologi yang nampaknya bisa berbenturan satu dengan lainnya, seperti juga yang dianut oleh negara totaliter seperti yang dianut oleh Republik Rakyat Cina, di mana kurang lebih intisarinya bertabrakan dengan nilai-nilai yang dianut oleh negara demokrasi. Dan nampaknya kita lihat di sini bahwa definisi daripada demokrasi pun itu sebenarnya juga tergantung daripada visi ideologi yang dipegang atau dianut oleh pihak pimpinan daripada setiap negara atau bangsa di belahan dunia ini, baik regional, global maupun lokal. Inilah tambahan kami atas ilustrasi bahwa kita juga secara intelektual harus berhati-hati untuk jaga jarak antara apa yang dibicarakan atau diutarakan atau hendak di-expose oleh berbagai media, di mana kita sebagai orang intelek tentunya kita harus menjaga jarak dan mempertahankan independensi kita. Oke? Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.